motor. Yeay! Siang ini, hari Rabu 30 September 2020, saya bersama satu teman dan satu saudara mempersiapkan perjalanan kami untuk melakukan triple summit, yaitu Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan kembali ke Gunung Gede. Perjalanan dari Rumpin Bogor ke Gunung Putri Cianjur kami tempuh selama 4 jam. Walau debu dari kendaraan besar di jalan Rumpin ini kami anggap bedak untuk make up walaupun menyesakkan napas. Di perjalanan kami sempat break di SPBU untuk isi bahan bakar sambil cek kembali kondisi motor, karena maklumlah motor tua Reva ini butuh perhatian khusus. Tapi walau begitu dia tidak menyerah pada keadaan. Hari mulai senja, kami kembali break untuk sholat maghrib. Tapi alhamdulillah cuaca hari ini sangat mendukung perjalanan kami, sehingga kami bisa menikmatinya walaupun cukup melelahkan. Sesampainya di base camp, kami istirahat sejenak dan bahkan sempat mengikuti tahlilan. Dan tidak disangka kami dikasih bingkisan yang isinya bisa kami jadikan tambahan logistik. Mantap. Perjalanan pun kami lakukan malam hari, karena kami terpaksa untuk ikut dengan kawan yang baru kami kenal di base camp. Dengan berdoa, kami memulai perjalanan. Semoga perjalanan ini membawa pengalaman, dan tentu saja agar semua dilancarkan, sehingga kami pun bisa pulang dengan selamat. Di tengah perjalanan menuju pos 1, kami berpisah dengan rombongan dari Depok, karena salah satu kawan mereka sudah terlihat pucat karena kelelahan. Tapi dengan penuh keyakinan kami tetap melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya kami melewati pos 2. Yang mulai dari situ keadaan mulai kurang enak, karena kami beberapa kali tersesat, dan akhirnya kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak dan melakukan doa kembali agar kami dilindungi di perjalanan. Perjalanan lumayan horor, terdengar suara-suara langkah kaki yang lain selain kami bertiga. Mungkin binatang, tapi lumayan menakutkan. Insya Allah nggak ada apa-apa. Bismillah aja ya. Sesampainya di pos 3, kami memutuskan untuk nge-camp, berharap perjalanan esok hari akan lebih baik. Pagi hari pun tiba. Pagi ini kami disambut dengan kejadian yang cukup membuat kaki lemas. Setelah selesai sarapan pagi, kami pun dikunjungi binatang langka, yaitu macan tutul, yang akhirnya kami buru-buru berkemas agar tidak lama-lama di pos 3 tersebut. Sayangnya kami tidak sempat mengambil gambar macan tersebut, karena boro-boro untuk ingat ambil gambar. Yang terlintas pertama kali di sana hanya mengambil pisau dan alat-alat yang lain yang bisa menyelamatkan nyawa kami. Alhamdulillahnya macan itu berbalik dan akhirnya berlalu begitu saja kembali ke semak-semak. Horor, ketemu macan tutul belang. Perjalanan kami lanjutkan menuju beberapa pos di depan.
Surya Kencana, kami tersusul oleh rombongan kawan dari Depok Semalam, yang ternyata akhirnya mereka melakukan perjalanan tektok ke Puncak Gede dengan meninggalkan satu orang temannya di tenda yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kelelahan. Dan kami pun akhirnya sampai di alun-alun Surya Kencana bersama. Setelah istirahat dan mengambil persediaan air, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Puncak Gede yang menjadi tujuan summit pertama kami. Tidak butuh waktu lama, kami pun sampai di Puncak Gede. Setelah beberapa lama menikmati keindahan, berfoto, dan berbincang-bincang di Puncak Gede dengan udara yang cukup dingin, kami kembali berpisah dengan rombongan kawan dari Depok tersebut karena mereka tidak tega dengan kawannya yang ditinggal di bawah. Tapi kami tetap melanjutkan perjalanan ke Kandang Badak untuk ngecamp di sana. Dan keesokan harinya kami rencanakan untuk summit ke Gunung Pangrango. Perjalanan pun kami nikmati sampai akhirnya kami sampai di Tanjakan Setan. Yang tanjakan ini cukup memacu adrenalin karena harus kami turuni dengan tali sambil membawa keril. Setelah turun dari Tanjakan Setan, gerimis mulai turun. Terpaksa langkah kami percepat, walaupun beban di punggung terus saja memperlambat. Dengan kontur jalan yang menurun cukup membantu, tapi tetap saja lutut ini lelah karena harus menahan beban yang cukup berat. Sebelum asar, kami akhirnya sampai di pos Kandang Badak. Walau baru sampai, kami harus buru-buru mendirikan tenda karena langit sudah mendung.
Benar saja hujan turun setelah tenda selesai berdiri. Tapi tidak lupa kami juga tetap mendirikan sholat sebagai bukti kami hanyalah hamba dari Sang Pencipta. Sambil beristirahat dan berteduh, kami masak untuk mengisi perut yang sudah sangat keroncongan. Saat malam tiba, kami pun beristirahat untuk persiapkan fisik dan mental esok pagi untuk summit kembali ke Gunung Pangrango. Setelah pagi tiba, kami bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Yang alhamdulillah kami mendapat kawan perjalanan kembali. Satu rombongan dari Pamulang yang mereka juga akan naik Gunung Pangrango. Sekitar jam 6.30 kami berangkat, dimulai dengan berdoa dan kembali cek persiapan dan bekal air yang akan kami bawa, karena kami akan meninggalkan semua barang di pos kandang badak ini. Sekitar 3 jam kami berjalan, akhirnya kami sampai di Gunung Pangrango. Jalan terjal, licin, portal pohon, dan akar-akar yang menghalangi jalur pun kami lewati. Sungguh perjalanan menguras fisik. Semua terbayar walaupun hanya dengan melihat tugu puncak Gunung Pangrango. Kami sempat terkejut bertemu dengan seorang bapak yang tiba-tiba muncul dari arah alun-alun Madalawangi. Sudah sampai Pangrango. Kita menemukan bapak selama berapa bulan, Pak? 1 bulan. Gimana rasanya, Pak? Semangat terus, Pak. Sehat selalu, Pak. Dengan bapak siapa namanya? Oh, Purnama. Dari asli Bogor sama berarti ya. Sehat selalu ya. Iya. Cuaca hari ini memang lebih dingin dari kemarin. Setelah beberapa saat kami menikmati keindahan puncak Gunung Pangrango, gerimis pun kembali turun, dan sepertinya kami tidak bisa berlama-lama di sana. Yang kebetulan Pak Purnama mau turun juga, dan akhirnya kami pun ikut untuk turun bersama dengan beliau. Dan tidak disangka hanya dalam 1,5 jam kami sudah sampai di pos kandang badak. Sungguh perjalanan turun yang sangat singkat. Di dalam tenda kami sempat berdiskusi rencana untuk pulang. Kami pun akhirnya memutuskan akan naik kembali ke Gunung Gede untuk pulang via Putri. Walaupun sebenarnya saya tahu fisik mereka sudah sangat lemah, tapi mereka akan tetap melanjutkan perjalanan sesuai rencana awal untuk summit ketiga kalinya, yaitu kembali summit ke Gunung Gede. Perjalanan summit ketiga yaitu ke Gunung Gede kami tempuh hanya dalam waktu 2 jam saja. Perjalanan kali ini memberi pelajaran bahwa sebagus apapun persiapan, sekuat apapun fisik dan mental, berserah diri dan berdoa adalah hal yang tidak boleh kita lewatkan. Karena bisa jadi itulah yang menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan yang mungkin tidak akan terduga. Karena di gunung, kita tidak selalu bisa mengandalkan insting, teknologi, apalagi uang. Hanya persiapan, kesiapan, dan kepasrahan kita kepada Sang Pencipta yang akan menyelamatkan kita dan membawa kita ke dalam perjalanan yang sangat menyenangkan. Semoga perjalanan ini bisa memberi pelajaran buat kita semua. Buat yang suka video ini, boleh like. Yang gak suka juga dislike saja. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Saya Rizal, inilah Lika-Liku Perjalanan.